Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang saya muliakan dan saya hormati para kiai sepuh. Mohon maaf kalau saya tidak menyebut nama satu persatu ya. Tapi dikarenakan bukan saya tidak hormat, tapi saya tidak kenal nama beliau. Ya, Pak Kiai Abdus Sattar yang saya muliakan dan saya hormati, Bapak Kiai Ra'abduh, dan semua saja yang hadir di sini, para alim, para ulama, para guru, para cendekiawan, para intelektual. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kalau dari awal kita amati apa yang disampaikan oleh Kiai Abduh, saya merasakan bahwa beliau termasuk orang yang concern ya, yang peduli dengan baik masalah di lokal ya, kawasan pondok beliau ya, dengan mungkin berbagai masalah yang sedang dihadapi dan timbul, tapi beliau tidak hanya peduli dan memikirkan apa yang terjadi di lokal, tapi beliau lebih besar lagi berbicara tentang hal-hal yang sifatnya bukan hanya nasional tapi global ya. Saya akan mengenalkan dulu diri saya supaya saya tidak tampil di sini sebagai benda asing ya. Nama saya Abdullah bin Hamid Ba'bud, seorang muslim. Dan di dunia ini kita hampir tidak menemukan muslim yang tanpa madhab ya. Artinya rata-rata masing-masing punya penyimpulan dan punya versinya sendiri tentang memahami agama itu ya. Jadi hampir tidak ada ini. Jadi kalau boleh saya buat pembagian dulu bahwa Islam itu, ini yang saya bagi ini adalah sesuatu yang sifatnya realita dan kenyataan. Jadi ada umat Islam yang pakai versi, ya, version. Ya. Jadi Anda Muslim versi apa? Dan ada Islam yang original. Ya. Islam yang version adalah semua umat Islam. Saya tidak berbicara mazhab tertentu. Semua umat Islam yang para tokoh-tokohnya ketika menyimpulkan agama masih mengakhiri dengan wallahu a'lamu bishawab. Ya, ini berarti bukan kepastian, ini hemat saya. Sejauh pengamatan saya. Kesimpulan saya. Dan karena dia tidak bisa pastikan bahwa ini pasti benar, karenanya mereka para ulama itu dari berbagai macam mazhab berbesar hati untuk kemudian mengatakan wallahu a'lamu bishawab. Ya. Dan saya kira semua ulama dari semua mazhab, tidak peduli kalau kita mau bagi dua ya, umat Islam antara Syiah dan Sunnah, itu para ulamanya semuanya mengatakan wallahu a'lamu bishawab. Jadi Islam version. Tapi Islam original sebagai contoh mamanya, ya, Islam original ketika disampaikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Tidak mungkin Rasul ketika menjelaskan sesuatu kemudian diakhiri dengan wallahu a'lamu bishawab. Akhirnya umat ragu, ya. Yang terjadi sekarang ini, kenapa kok terjadi gonjang-ganjing yang luar biasa ini? Karena mereka yang level keislamannya itu masih dalam level wallahu a'lamu bishawab, ini berusaha memaksakan kehendaknya seakan-akan ini Islam original. Padahal para pembawa ajaran Tuhan yang original, yang sempurnanya pada pribadi Agung Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi, itu tidak memaksakan, itu mendakwahkan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Padahal yang mereka bawa ini bukan Islam wallahu a'lam bishawab, Islam yang original, yang real ajaran Tuhan. Yang mereka sampaikan tidak mungkin meleset dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai mukaddimah ya. Karena masih banyak yang mau bicara, saya harus mengemasnya dengan cepat, dan karena saya juga berbicara bukan pada hadirin yang tidak memahami permasalahan. Semua ini adalah tokoh-tokoh dan ahli-ahli di bidang Pak Herman, bagus. Ada usah. Satu ya. Dua, ada banyak. Ya, ada banyak ya. Pak Herman, Pak Bagus langsung. Dosa semuanya. Iya, Coba nanti.
Ya, paham. Nah, tapi ini kan harus sampai pada titik ya. Oh, enggak. Ya. Ini tentu bacaan saya yang statusnya sama, wallahu a'lam bishawab ya. Wallahu a'lam bishawab, tapi bacaan saya. Tapi yang lain bisa menilainya insyaallah. Umat manusia ini terus terang saja terbagi menjadi dua kelompok. Ada mereka yang ilahiyun yang percaya kepada Tuhan, ada mereka yang madiyun yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu juga dibagi menjadi dua. Ada orang-orang bertuhan tapi mereka tidak perlu hidup dengan jalan Tuhan. Mereka percaya dengan Tuhan tapi hidup dengan maunya sendiri. Ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan tapi dalam kesehariannya dia ngarang sendiri cara hidupnya. Prinsip hidupnya dia karang sendiri. Sementara ada juga orang-orang bertuhan yang ketika mereka meyakini Tuhan, mereka berusaha untuk mencari jalan Tuhan. Ini suara Tuhan, siapa yang bawa ini? Kan begitu kan? Dan itu ada pada, saya bagi menjadi 4 fase sebenarnya. Dalam bacaan saya ada 4 fase. Yang pertama adalah fase risalah. Fase risalah ini tersimpul dari mulai Adam alaihissalam sampai Al-Khattam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Ini masa di mana umat manusia sejak Adam alaihissalam sampai Muhammad bin Abdullah itu dihadirkan di tengah-tengah mereka insan-insan ilahi yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala yang bukan level wallahu a'lam bishawab. Benar-benar risalah Allah. Jadi sebenarnya insan-insan ilahi ini para perwakilan Tuhan sudah Allah kirim sejak zaman Adam sampai zaman Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Jadi umat manusia yang bertuhan, yang benar-benar bertuhan dan ingin hidup dengan jalan Tuhan, mereka tidak menyimpulkan sendiri hukum Tuhan. Mereka akan merujuk kepada entah itu namanya masyikhah atau namanya al-marja'iyah, itu rujukan kebenaran. Ke para nabi. Bahkan ketika mereka punya kesimpulan, apalagi kalau mereka kemudian berbeda pendapat dalam kesimpulan, mereka tinggal merujuk kepada nabi. Ya Rasulullah, kita berbeda pendapat, yang benar yang mana? Permasalahan selesai, ada rujukan. Jadi risalah Tuhan atau ajaran Tuhan itu di fase risalah diemban oleh para nabi, para rasul. Yang jumlahnya kita semua tahu lah. Ada yang umum itu 25, tapi ada banyak nabi-nabi lain yang kemudian tidak disebutkan namanya. Artinya era para nabi dan era para rasul alaihi wassalam. Menariknya, bahkan di era ketika Allah mengutus langsung sebagai nabi dan rasul. Ternyata umat manusia itu juga terbagi menjadi dua. Ada mereka yang mau menerima para rasul dan para nabi ini. Tapi kalau kita lihat sejarah mayoritasnya mereka tidak menerima. Bahkan nabi-nabi yang sudah diberikan mukjizat sehingga mereka tidak berdaya melihat mukjizat para nabi ini. Saya akan ambil contoh satu saja. Satu saja dalam cerita ini yang semua kita insya Allah sepakat karena ada di Al-Quran ini. Kita kenal Nabi Musa itu punya umat dan punya musuh besar. Umatnya Bani Israel. Yang diselamatkan oleh Musa dari penjajahan dan kezaliman Fir'aun. Yang yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Artinya Bani Israel ini sudah tidak kuat ditindas, dijajah, dieksploitasi oleh Fir'aun. Musa datang dengan berbagai macam mukjizat. Kalau silakan dikaji nanti ya. Di Al-Quran itu ada 2 cerita. Ada cerita yang terbaik itu cerita tentang Yusuf dan Yakub. Ada cerita yang paling banyak dan ada mukjizat yang paling banyak. Kalau boleh itu kita pakai bahasa yang agak kekinian ya. Nabi selebriti di Al-Quran itu Nabi Allah Musa. Dan umat selebriti Bani Israel. Paling banyak ceritanya. Silahkan dikaji nanti ya. Mukjizat demi mukjizat. Mukjizat pertama itu sudah membuat para tukang sihir sujud kepada Musa alaihissalam. Luar biasa. Sampai pada puncaknya. Tongkat Musa ini bisa menenggelamkan penguasa yang mengaku Tuhan. Saking luar biasanya kekuasaan Fir'aun. Di akhir cerita Musa ini, ketika akhirnya Fir'aun memutuskan untuk bahwa kita sudah harus genosida ini. Musa dan Bani Israel harus kita habisi semuanya. Karena jumlah mereka sedikit, lihat Nabi dengan berbagai macam mukjizat, umatnya sedikit Bani Israel. Fir'aun dengan kekuatan yang besar. Kenapa kok lari? Karena tidak berimbang, dikejar ini. Begitu ketemu dengan sungai atau laut atau muara, ya, itu kemudian
Bani Israel yang sudah melihat banyak mukjizat dari Musa, masih mengkritisi Musa. Ya kan? Akhirnya begini kan, inna lamudrakun. Jadi apa ini semuanya artinya mukjizat tongkatmu semuanya apa ini? Inna lamudrakun. Sekarang kita sudah mau dihabisi ini. Nabi Allah Musa masih ngelus. Masa umat ini tidak percaya sama aku? Kalian kan sudah bersama aku sekian lama kan? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Yang saya baca ini semuanya adalah teks-teks yang ada di Al-Quran. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Ada Tuhanku yang akan memberikan aku petunjuk. Jadi kalau kalian percaya aku ini utusan Tuhan, kalian tenang. Keep calm. Ya. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Kemudian tongkat Musa ini betul-betul membelah air. Musa dan Bani Israel sampai ke daratan yang di hadapannya. Fir'aun dengan kekuatan yang sebegitunya itu semuanya tenggelam habis Fir'aun. Cerita ini semua kita tahu kan. Bukan ini yang hendak saya ceritakan. Yang saya ceritakan adalah apa yang terjadi setelahnya. Bagaimana umat yang sudah melihat mukjizat berkali-kali di hadapan mata mereka bisa berpaling. Kita lihat ini, Al-Quran ini mengabadikan ini. Ini aneh tapi nyata. Wajawazna bibani Israel al-bahra. Ya, sudah dilewatkan ini. Mereka selamat, Fir'aun dan barantaranya tenggelam. Selamat ini harusnya kan mereka sudah pasrah dan tunduk kepada Musa. Sudah apa katanya Musa sudah seharusnya. Seandainya yang bersama Musa adalah kita ini, kita bahkan mengatakan ketika Nabi Allah Musa ngomong A, kita ngomong A plus tidak berani, A minus tidak berani, apalagi B. Kita akan tunduk sepenuhnya dengan Musa karena kita melihat berbagai macam mukjizat yang luar biasa. Tapi kita lihat apa yang digambarkan oleh Allah dalam cerita Bani Israel ini. Wajawazna bi Bani Israel al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Ketemu ada sebuah masyarakat di daratan yang sebelah sana sedang menyembah berhalanya. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Masih memberikan saran untuk urusan bertuhan Musa. Seandainya Tuhan kita itu bisa dibentukkan patung-patung kan enak kita melihatnya. La haula wala quwata illa billah. Ini sejarah perjalanan perjuangan kita dengan Fir'aun. Kamu tidak percaya. Kamu masih minta Tuhan dibuat seperti patung. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadi kalau ada orang bertanya, mungkinkah orang berpaling dari seorang nabi? Kenyataannya di Al-Quran jelas-jelas. Bahkan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, kaki mereka belum kering dari cipratan air laut itu. Mereka sudah minta patung kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Musa hanya bisa geleng-geleng kepala. Qala innakum qaumun tajhalun. Ya. Ini saya ambil satu chapter ini saja. Di fase risalah ini, ternyata nabi demi nabi itu dikhianati oleh umatnya. Kenyataannya silakan baca Al-Quran. Ini sudah jangan berpikir, ini pandangannya orang Syiah, pandangannya orang Sunni. Saya seandainya tidak ada predikat Sunnah Syiah, saya lebih senang. Ya, tapi kadang musuh sudah pandai melebeli. Oh ini Salafi, oh ini Wahabi, oh ini Syiah, oh ini Syafi'i Hambali. Kita dibuat label sehingga kita ketemu sesama Muslim yang percaya Al-Quran sudah tegang kita. Padahal ayatnya ngomong wa'tasimu bihablillah. Tapi kita masih mau yang lain-lain. Nah ini duduk bersama itu tidak apa-apa. Anda mau Wahabi, Anda mau Salafi, Anda mau Syiah, Anda mau Sunni. Yang penting ayo kita cari solusi bersama. Sama-sama level pemahamannya wallahu a'lamu bisawab. Ya kan? Begitu kan? Nah ini supaya saya cuma ingin membongkar apa yang sedang terjadi sekarang ini. Fase risalah. Para nabi, para rasul dari mulai Adam sampai Muhammad bin Abdullah. Bahkan dalam cerita para nabi yang luar biasa itu ada nabi seperti Nuh alaihissalam. Nuh nabi. Dakwah 9,5 abad. Insya Allah hasil umatnya jauh lebih banyak Kiai Abduh. Satu perahu Pak Yai. Dalam riwayat-riwayat itu silakan dikaji nanti ini para ulama. Maksimal 80 orang. Ada yang ngomong 70 orang, maksimal 80 orang. Saya belum menemukan riwayat yang lebih dari 80 orang. Yang ikut Nuh dalam perahu itu. 9,5 abad. Sementara sekarang ada gerakan-gerakan tertentu yang ingin menundukkan semua umat dalam waktu singkat. Enggak, itu belajar dari Nuh itu. Jadi dakwah itu harus sabar ya. Nah, kenyataan umat manusia ini kalau kita belajar kepada Al-Quran, ternyata umat manusia ini meskipun dihadapkan pada kebenaran yang nyata, bukti-bukti yang kuat, itu tidak serta-merta mereka tunduk. Jangankan sekelas kita manusia biasa, para nabi ini loh silih berganti, ternyata mayoritas tidak tunduk. Mayoritas tidak tunduk.
Bahkan yang tidak tunduk, bahkan dari kalangan keluarganya banyak yang tidak tunduk. Nabi pertama itu yang masjudul malaikat, top loh ya. Nabi Adam itu luar biasa loh ya. Sampai seluruh malaikat disuruh sujud. Ini Nabi yang luar biasa. Usjudul li Adam. Tapi kemudian ternyata anaknya bunuh anaknya yang lain. Qabil bunuh Habil. Apa? Kurang ilmu, kurang wawasan, kurang didikan, kurang tarbiyah. Atau metode tarbiyahnya Adam keliru. Enggak, memang dasar Qabilnya yang memang enggak benar. Iya kan? Jadi kalau ada nabi dan ada umat, kemudian umatnya kok menyimpang, jangan salahkan nabinya, salahkan umatnya. Nabinya sudah menjalankan tugas dari Tuhan secara sempurna. Masa Tuhan salah pilih nabi, salah pilih utusan? Tidak mungkin. Ya, jadi permasalahan pada umatnya. Karena itu di Al-Quran disimpulkan dalam ayat ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kemudian seandainya penduduk negeri-negeri ini yang silih berganti telah kami turunkan utusan-utusan kami ini, mereka mau tunduk kepada para nabi ini, aku kirimkan orangku, insan ilahi, kalian tinggal tunduk, tinggal sam'an wa ta'ah. Seandainya umat-umat terdahulu itu ketaatannya mereka seperti ketaatan para murid kepada kiainya, sudah cukup itu. Dunia aman sudah. Ya, jadi umat-umat terdahulu itu sedemikian luar biasanya, bahkan seorang insan ilahi pun mereka tidak mudah untuk patuh. Dan seandainya patuh, walau anna ahlul qura amanu la fatahna. Dunia ini sudah menjadi surga sebelum surga yang sebenarnya. Tidak ada penindasan, tidak ada kezaliman, tidak ada perbuatan hak-hak. Dan semua permasalahan di tengah-tengah masyarakat akan selesai ketika mereka menerima ini. Contoh Pak Yai ya, saya contoh dengan Nabi Hasan namanya. Saya punya masalah. Saya ngomong ini, Habib Hasan ngomong ini. Dia ngomong A, saya ngomong B. Tidak ketemu kan? Tapi kalau kita sama-sama percaya dengan seorang Nabi, kita tinggal, dia percaya Nabi, saya percaya Nabi. Permasalahan saya ini akan selesai ketika saya merujuk kepada orangnya. Ya Rasul, kita punya masalah ini. Jadi karena sama-sama kita siap untuk menerima keputusan marja'iyah, maka permasalahan selesai. Tapi ketika marja'nya ada, nabinya ada, dan umat tidak mau merujuk, ya masalah mereka akan terus berjalan. Jadi masalahnya bukan tidak adanya petunjuk, bukan tidak adanya insan ilahi, tapi memang umat tidak mau menerima. Jadi ada dua hal yang penting ini dalam perjalanan umat manusia, dalam kebertuhanan mereka, ketika Allah mengutus para nabi di fase risalah itu ini akan berjalan baik, akan berjalan mulus, akan menimbulkan berkah ketika umat mau ikut kepada nabinya. Dan kenyataannya, silakan baca Al-Quran, mayoritas umat tidak ikut. Dan karena itu nabi yang punya kejayaan hanya beberapa nabi saja, dan itu di masa-masa yang sangat sempit untuk kemudian sudah berubah lagi. Sudah. Selesai sudah. Kita akan masuk ke fase kedua. Ini bacaan, lagi-lagi ya, bacaan wallahu a'lamu bishawab ya. Sekarang ketika rangkaian para nabi dan para rasul berakhir pada pribadi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Dengan risalah yang paling sempurna, tidak akan ada wahyu lagi. Umat Islam secara umum sepakat dengan ini. Sekarang pasca nabi ini, umat manusia masih ada apa enggak ada? Masih ada kan? Mereka apa sudah dengan datangnya Nabi Muhammad, permasalahan semuanya selesai? Clear semuanya, enggak ada masalah, tenang-tenang saja? Ada banyak masalah, ya kan? Pertanyaannya sekarang, rujukan kebenaran pasca nabi terakhir, jalan Tuhan ini loh, yang megang siapa? Siapa yang megang? Siapa kalau akhirnya umat, tidak usah umat yang lain, seandainya umat Muhammad itu berbeda pendapat, marja'iyahnya siapa? Loh, karena jalan Tuhan tidak boleh putus. Itu namanya pasca fase risalah. Dari sini kemudian umat Islam itu masuk dalam perbedaan-perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat bukan terjadi 100 tahun pasca wafatnya Rasulullah, enggak. Perbedaan pendapat sudah terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Ini kita bukan untuk membenarkan sunnah, bukan. Kenyataan umat Muhammad itu dalam sejarah Islam memang mereka akhirnya bingung. Loh, bayangkan baru ditinggal Nabi, mereka sudah bingung ini kita mau ngapain. Terjadi tarik menarik antara Ansor, Muhajirin, ini, ada kubu ini, ada kubu itu. Ya, jadi sekarang pertanyaannya, jalan Tuhan itu loh.
jalan Tuhan. Pasca Nabi terakhir, apakah ada orang yang ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi rujukan kebenaran atau tidak? Islam. Ya, Islam ya, Islam ya. Yang mengatur semua detail permasalahan sampai mohon maaf urusan cebok saja diatur dalam Islam ini. Apakah Islam mengatur enggak urusan kepemimpinan umat pasca wafatnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Nah, jadi kan fase risalah ini kemudian masuk ke fase berikutnya. Nah, fase berikutnya umat Islam terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang tetap meyakini khilafah ilahiyah, ada yang kemudian berubah menjadi khilafah basyariyah. Dan ini kemudian yang menjadikan dua arus besar Sunnah dan Syiah ini ya. Ini bukan ingin membenarkan Sunnah atau Syiah, enggak. Saya ingin membuka faktanya, realitanya seperti itu. Kalau orang Syiah meyakini bahwa sepanjang kehidupan umat manusia itu harus selalu berjalan yang namanya khilafah ilahiyah. Khilafah ilahiyah itu adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Yang ditunjuk oleh Tuhan itu di fase pertama para nabi dan para rasul. Di fase kedua adalah para imam suci ahlul bait. Dan bukan semua keturunan nabi. Ya, mohon contoh nih, saya ini jelek-jelek begini dzurriyah lah ya. Tapi saya tidak masuk dalam ahlul bait. Dalam pandangan Syiah saya tidak masuk dalam ahlul bait. Karena ahlul bait hanya orang-orang tertentu yang disucikan. Ya, yang masuk dalam ayat innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Sekarang saya tanya ini nih Habib ini umumnya. Beb suci Beb antum Beb? Enggak. Berarti otomatis keluar. Jadi yang dimaksud oleh ayat itu adalah keturunan yang suci dan bukan semua itu. Kalau dalam versi dan kesimpulan Syiah 12 imam. Diawali dengan Ali bin Abi Thalib yang sampai sekarang adalah di zaman Imam Al-Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Ya. Jadi orang Syiah itu pasca fase risalah mereka meyakini fase wilayah. Ya. Dipimpin oleh orang-orang Tuhan yang ditunjuk oleh Nabi, yang ditunjuk Allah melalui Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. 12 imam. Jadi semua permasalahan merujuk kepada ini. Dan mereka meyakini bahwa ucapan Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein, 12 imam ini, ucapan mereka itu bukan ucapan yang ketika ditanya, mereka mengatakan, wallahu a'lam bishawab, enggak. Mereka diberi kemampuan oleh Allah untuk menjelaskan agama ini seperti Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Ini pendapat Syiah. Sementara masyarakat Ahlu Sunnah atau selain Syiah, ya, itu kemudian mereka berubah dari keyakinan akan khilafah ilahiyah di fase pertama, ya, di fase pertama para nabi dan para rasul, mereka kemudian berubah meyakini kepemimpinan dengan khilafah basyariyah, para pemimpin yang dipilih oleh manusia. Sama-sama meyakini pentingnya konsep kepemimpinan ya. Cuma kalau orang Syiah tetap meyakini khilafah ilahiyah, ya 12 imam itu dengan dalil-dalil yang mereka miliki, sementara saudara-saudara kita Ahlu Sunnah meyakini konsep khilafah basyariyah. Dari situlah kemudian muncul istilah khulafaur rasyidin yang bahkan dipilih dengan pola yang berbeda-beda. Karena memang Ar-Rasul tidak memberikan satu konsep khusus tentang bagaimana memilih pemimpin. Terbukti 4 khalifah pertama ini, karena khilafah basyariyah berarti opini para sahabat, ijtihad para sahabat dalam menentukan pemimpin. Makanya Khalifah Abu Bakar terpilih dengan syura terbatas. Terjadi tarik menarik sebelumnya, silakan baca sejarah, sampai akhirnya Khalifah Abu Bakar terpilih. Kemudian Khalifah Umar dipilih dengan pola yang berbeda, sudah bukan syura lagi, tapi ditunjuk langsung oleh Abu Bakar, istikhlaf. Kemudian Khalifah Umar ketika suksesinya berjalan kepada Khalifah Utsman, itu juga bukan dengan pola syura, juga bukan dengan pola penunjukan, dengan pola dewan 6 orang yang dibentuk oleh Umar, oleh Khalifah Umar, ya, yang kemudian memunculkan Khalifah Utsman sebagai khalifah yang ketiga. Setelah itu terjadi huru-hara yang berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Utsman, dan kemudian umat ini bingung ngapa-ngapain, mereka berbondong-bondong datang kepada Ali bin Abi Thalib. Imam Ali ketika mereka datang ini, loh kalian ini habis bunuh khalifah kok datang ke aku? Kalian mau bebankan fitnah ini kepada aku? Silakan dibaca sejarah Imam Ali ketika didatangi oleh para umat Islam pada saat itu setelah pemberontakan mereka terhadap Utsman, Imam Ali berkata, "Da'uni waltamisu ghairi." Tinggalkan aku cari orang lain, enak saja. Kamu habis bunuh Utsman, kamu minta aku jadi pemimpin. Nanti aku akan dituduh sebagai dalang pembunuhan Utsman. Dan terbukti kan.
Ketika Imam Ali akhirnya menerima dengan alasan bahwa kalau tidak aku terima ini umat akan kacau balau. Betul, begitu Imam Ali naik terjadi 3 perang saudara di zaman Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ya, perang Jamal yang berhadapan bukan orang-orang biasa, berhadapan Imam Ali dengan Ummul Mukminin Aisyah, dengan sahabat Zubair, dengan sahabat Tolha. Di sini ada Ali bin Abi Thalib dengan para pengikutnya. Luar biasa loh ini. Ini hanya beberapa tahun pasca wafatnya Ar-Rasul. Sudah terjadi perang yang namanya perang Jamal. Korbannya tidak sedikit, puluhan ribu dari umat Islam. Kemudian terjadi perang Siffin antara Imam Ali dengan Muawiyah. Korbannya juga puluhan ribu. Kemudian ada perang Nahrawan, ya, yang korbannya juga belasan ribu. Saya tidak mau bahas detail sejarahnya ini. Tapi yang ingin saya katakan bahwa setelah fase risalah ini kemudian masuk kepada fase khilafah. Fase khilafah ini umat Islam terbagi 2. Ada yang tetap meyakini khilafah ilahiyah seperti masyarakat Syiah. Ada yang kemudian meyakini khilafah basyariah. Pemimpin yang dipilih oleh umat Islam sendiri. Muncul para khulafa ar-rasyidun dengan pola yang berbeda-beda. Syura terbatas, penunjukan, dewan 6 orang, revolusi. Untuk kemudian betul-betul berubah menjadi monarki, menjadi kerajaan. Ya, Bani Umayyah, Bani Abbas. Ya. Dan ketika di era Bani Umayyah ini, seperti yang disinggung oleh Ra Abduh tadi itu, hasil daripada kekuasaan monarki Bani Umayyah ini, terjadilah pembantaian terhadap cucu Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa Karbala yang mendunia itu. Ya karena itu kan. Ini saya katakan bahwa ini buah dari sebuah perjalanan umat yang sebenarnya mereka kalau kita lihat tidak bisa sampai pada satu pemahaman. Ya. Pada khilafah basyariah ini ada yang dipilih dengan syura terbatas, ada yang dipilih dengan penunjukan, ada yang dipilih dengan dewan 6 orang, ada yang dipilih dengan revolusi untuk kemudian terjadi tarik menarik, terjadi perebutan sampai berubah menjadi monarki, kekuasaan kerajaan Bani Umayyah dan kerajaan Bani Abbas dan terakhir kerajaan Ottoman yang berakhir di Turki itu. Ya. Nah, di mana Imam Husain terbunuh? Cucu Rasul ini sebenarnya diterima oleh semua umat. Saya setuju dengan orang Imam Husain bukan milik Syiah, juga bukan milik Sunni. Bahkan bukan hanya milik umat Islam, milik umat manusia. Karena dia termasuk orang yang disucikan di Al-Quran. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Itu semua ulama sepakat bahwa salah satu yang ditudungi dengan kain kisah oleh Ar-Rasul adalah Imam Husain. Bayangkan Imam Husain ini yang disucikan di Al-Quran bisa dibantai oleh kekuatan yang mengatasnamakan Khalifatul Rasulillah. Kenyataan ini. At-Tabari dalam sejarahnya, kebetulan yang saya nukil inilah sejarawan ahli sunnah. Itu dia menukil syair Yazid yang mengatakan setelah pembantaian Al-Husain, ya, la ibad Hashimu bil mulk fala khabarun ja'a wala wahyun nazal. Ya, Bani Hashim ini bermain dengan kekuasaan. La ibad Hashimu fala khabarun ja'a wala wahyun nazal. Tidak ada itu wahyu turun, bualan Muhammad saja itu. Yang ngomong ini yang duduk di Khalifatul Muslimin Yazid. Dan karena itu produk dia adalah pembantaian cucu Ar-Rasul, darah daging Ar-Rasul. Pembantaian yang luar biasa, bukan dibunuh biasa. Silakan baca sejarah Karbala. Saya tidak mau mengulangnya. Itu hanya berlangsung 50 tahun pasca wafatnya Ar-Rasul. Hanya 50 tahun pasca wafatnya Ar-Rasul. Yang duduk di puncak kekuasaan umat Islam adalah orang yang mengeluarkan titah untuk membantai cucu Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dibaca sejarahnya. Nah, fase risalah, kemudian fase khilafah dalam 2 pandangan, ya, baik yang basyariah maupun yang tetap ilahiyah seperti pandangan orang-orang Syiah. Tapi Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, ternyata agama ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga semua akan merujuk kepada satu nama. Ternyata kemudian di akhir ada nama Al-Mahdi. Ini luar biasa nama ini, nama yang penuh berkah. Sehingga baik yang meyakini khilafah basyariah maupun yang meyakini khilafah ilahiyah. Kalau yang meyakini khilafah ilahiyah sudah sejak awal imam akhir mereka adalah Imam Mahdi. Sementara yang meyakini khilafah basyariah pun mereka juga meyakini konsep Mahdawiyah. Bahwa di akhir zaman akan ada pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan. Ya, jadi kembali kalau kita lihat masyarakat Ahlussunnah ini dari meyakini khilafah ilahiyah di fase risalah. Mereka berubah meyakini khilafah basyariah di fase pasca risalah. Tapi kemudian di akhir mereka akan kembali kepada prinsip khilafah ilahiyah, harus kembali kepada pemimpin yang ditunjuk oleh
oleh Allah SWT. Dan karena itu ini kesempatan kita umat Islam untuk kita sudahlah. Kita jangan korek-korek hal-hal. Tapi kita perlu paham. Paham itu apa tujuannya? Supaya kita paham bahwa status kita dalam memahami agama ini masih wallahu a'lam bishawab. Jadi Anda tidak perlu ribut bahwa fikihnya sholatnya beda begini, sedekap dan sedekap. Enggak. Itu masing-masing bertanggung jawab dengan kesimpulannya yang masing-masing berlevel wallahu a'lam bishawab. Jadi sesama wallahu a'lam bishawab jangan saling mengkafirkan. Ya. Sesama wallahu a'lam bishawab jangan saling mengkafirkan. Untuk nanti kita tunggu era khilafah ilahiyah yang terakhir yaitu Al-Mahdi. Al-Quran mengatakan, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Ya. Dan di masa Al-Mahdi kita tidak perlu khawatir. Ini yang maksudnya. Kadang-kadang orang bingung kan. Seperti tadi Syekh Imran mengatakan bahwa nanti akan ada banyak mahdi-mahdi palsu yang muncul. Jangan bukan hanya mahdi palsu, nabi-nabi palsu yang muncul juga banyak. Tapi yang palsu tidak laku. Ya. Yang palsu tidak usah khawatir kita. Dan yang ngaku Imam Mahdi ini selama beberapa abad pasca wafatnya Rasul sudah banyak. Sudah banyak. Tak lakoh. Ya, betul. Tak lakoh ya. Ya, tak laku. Ya cuma itu bahasa Madura yang saya bisa. Itu tidak laku. Nah, ketika nanti Al-Mahdi yang asli muncul, itu kemunculannya tidak mungkin Allah akan turunkan Al-Mahdi sehingga masyarakat masih gamang. Apakah ini apa enggak ya? Lu enggak. Sama seperti Allah menurunkan Muhammad bin Abdullah pasca Nabi Allah Isa alaihissalam. Ahlul kitab itu ketika Allah mengutus Muhammad bin Abdullah, sama Allah diutus dengan sedemikian bukti-bukti yang terang sampai-sampai bahasa Al-Quran. Mereka ini tidak punya alasan untuk menolak Muhammad. Karena ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah sudah berikan keterangan dan penjelasan sedemikian rupa sehingga mereka mengenal Muhammad ini kalau mau jujur seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Tidak silap. Masa mungkin dia ada orang tua tidak tahu anaknya. Saking kenalnya mereka bahwa ini adalah Nabi pasca Isa. Ya'rifunahu bahasa Al-Quran ini. Kama ya'rifuna abna'ahum. Dan nanti Al-Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Ketika dia muncul atau dia dilahirkan menurut keyakinan Sunnah, it's okay, no problem. Sama-sama wallahu a'lamu bishawab. Pokoknya Al-Mahdinya sepakat ya. Tapi ketika itu muncul, nanti ketika muncul semua orang akan yakin bahwa inilah dia. Dan mereka tidak punya alasan untuk menolaknya. Karena ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah di masa seperti sekarang ini, saya kira umat Islam harus melakukan hal-hal yang seperti ini. Mereka harus duduk bareng. Mereka harus konsolidasi. Mereka sudah jangan ribut adu kebenaran. Loh sama-sama wallahu a'lam bishawab kok mau nyari siapa yang paling benar? Enggak. Jalannya tidak ada. Untuk Anda mengatakan bahwa Anda paling benar, jalannya tidak ada. Karena apa? Karena kesimpulan Anda levelnya wallahu a'lamu bishawab. Jadi Anda tidak usah ribut siapa yang benar, tidak usah. Tapi silahkan kajian-kajian para ulama Islam dari berbagai mazhab. Silahkan bahas, pelajari untuk menciptakan solusi di masa kita menanti Al-Mahdi. Ayo kita duduk bareng, ayo kita rapatkan barisan. Karena kalau kita mau beradu terus begini, kita hanya akan hancur. Tapi kalau kita mau duduk, maka manfaat akan banyak kita dapat. Nah itu mungkin gambaran umum yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan pelajarannya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.